Silakan. Ya, Bante tadi ada bilang mengenai, ada beberapa pertanyaan Bante, tapi saya tanya satu-satu aja Bante. Tadi Bante ada bilang mengenai kesadaran kulit. Bisa dijelaskan lebih detail Bante, maksudnya kesadaran kulit itu bagaimana Bante? oh begini. Jadi objek-objek yang masuk lewat pikiran kita, ya itu contohnya itu adalah gagasan-gagasan, ide-ide ya, yang muncul dalam pikiran kita itu. Nah, itu kalau kita sadarin, nah itu yang menyadarin itu adalah kesadaran pikiran. Tadi yang ditanyakan itu ya? Kesadaran ya? kulit. Oh, kesadaran kulit. Oh, ini kesadaran kulit. Nah, kesadaran kulit adalah sentuhan-sentuhan yang kita sadarin. Sentuhan-sentuhan yang kita sadarin. Misalnya kita menyentuh ya barang yang halus ya. Ya kita sadarin, kita tahu oh itu ada sentuhan. Ya, ada barang yang halus atau sebaliknya kita menyentuh ambil contoh aja yang jelas itu seperti api ya. Api itu kalau panas kita sentuhan gitu, panas gitu. Langsung kita mengangkat tangan kita menjauhkan dari api itu, atau mungkin kita menyentuh itu aliran listrik ya. Aliran listrik itu juga bisa membuat kita menjadi apa? Kita menjadi kaget gitu. Nah, itu ada karena kesadaran itu kita lalu kita menjauh daripada itu. Biasanya itu dari yang membuat kita menjadi tahu ya. Kita tahu ada objek yang ditangkap oleh kulit itu. Nah, itu. Ada objek yang ditangkap oleh kulit itu. Ya, itu yang membuat kita menjadi tahu. Itu berarti kita punya kesadaran. Tapi kalau kesadaran kita lemah, itu kadang-kadang kita menyentuh apa-apa itu tidak tahu yang kita sentuh. Ya, karena kesadaran kulitnya itu lemah. Kalau kesadaran kulitnya itu kuat, kita akan tahu bahwa kita itu menyentuh sesuatu itu gitu. Kalau sekarang misalnya Pak Jaya itu tangannya menyentuh apa, kalau di situ tidak ada kesadarannya kulit, ya tidak akan tahu ya ada sentuhan-sentuhan itu. Tapi kalau di situ kita menjadi tahu tangan kita menyentuh apa gitu, itu ada kesadaran kulit. Jadi lebih bagus aware setiap saat ya Bante, dengan kesadaran kulit pun. Sebenarnya kita itu yang diperlukan yaitu sadar ya. Cuman ya memang sadar ini butuh pembiasaan, Pak Jaya. Butuh pembiasaan. Artinya memang kita memerlukan dibiasakan begitu. Cuman ya kita tidak bisa full ya 100%, saya pikir itu sulit karena yang bisa 100% sadar itu mungkin hanya Sang Buddha, itu orang mencapai kesucian itu saja. Meditasinya juga sudah cukup tinggi. Ya, tetapi kalau kita tidak sampai rendah sekali lah, itu sudah bagus banget kesadaran kita. Artinya kita sudah bisa ya menjaga diri. Iya, iya. Pertanyaan berikutnya mungkin yang dari chat room dulu, Lili. Boleh. Ya, boleh. Bante ya. Ini Bante ada pertanyaan dari Seno Halim. Oh, Pak Seno. Seno Halim. Oh, Seno Halim. Enggak tahu Bante di mana. Ya. Jakarta. Jakarta, ya, oke. Bekasi. Bante, saya bacain Bante. Apakah pada zaman Buddha ada suatu kisah mengalami musibah dan apa yang dilakukan Buddha sendiri dalam menangani musibah tersebut dan mengarahkan siswa-siswa beliau maupun upasaka-upasika dalam menyikapi hal tersebut yang mungkin ada dalam sutta, sehingga kita juga bisa dapat mengetahui langkah yang baik dalam menghadapi masalah pandemi dengan pikiran-pikiran serta perbuatan baik. Ya, itu Pak
Seno Halim. Nah, ini yang ditanyakan itu zaman Sang Buddha ada musibah, ya ada. Sebenarnya ada musibah itu. Yaitu seperti kita ingat itu kan ada musibah keringan, banyak penyakit juga. Ya, itu yang kemudian Sang Buddha itu mengutus Bante Ananda untuk membacakan Ratana Sutta itu. Yaitu kasus itu ada musibah itu di sana juga. Ya, Sang Buddha tentu berusaha juga untuk ya bisa mengatasi ya kondisi seperti itu. Ya, cuman ya kembali Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kalau kita begini, saya teringat kepada ini, diskusinya atau mungkin ya tanya jawabnya antara Raja Milinda dengan Biku Nagasena. Ya, itu ada di Milinda Panha. Di sana kan Raja itu menanyakan apakah ya parita ini bisa bermanfaat ya untuk bisa mengatasi musibah atau mengatasi kesulitan dalam hidup kita. Kemudian ya Biku Nagasena itu menjawab bahwa sebenarnya ada 3 hal yang membuat ya parita itu menjadi tidak bisa memberikan manfaat. 3 halangan. Yang pertama adalah halangan dari karma. Nah, halangan dari karma. Jadi kalau ya kita membaca parita ya ataupun kita itu ya mengundang orang untuk membacakan parita. Ya, ini nanti kembali kepada karma. Ya, dalam hal itu adalah akibat karma dari masing-masing orang. Nah, akibat karma masing-masing orang inilah yang akan ya membuat parita ini bisa memberikan manfaat apa tidak. Kalau memang dia mempunyai karma baik, itu parita itu bisa mengkondisikan seseorang itu bisa mendapatkan yang diinginkan. Misalnya ya dia sakit, kepingin sehat. Nah, kalau dia punya karma baik yang cukup, ini parita ini bisa mendukung. Ya, pembacaan parita bisa mendukung untuk membuat ya yang namanya orang yang sakit itu menjadi sehat. Tapi karena dia itu memang mempunyai yang namanya timbunan karma baik yang cukup. Ya. Tapi kalau timbunan karma baiknya kurang, ya tentu tidak bisa begitu. Tidak akan terjadi apa yang diinginkan itu. Kemudian yang kedua itu adalah halangan daripada kotoran batin. Halangan dari kotoran batin itu sewaktu kita baca parita, nah ini orangnya yang dibacain parita ataupun orang yang sedang bermasalah itu, bagaimana kotoran batinnya dia? Kalau kotoran batinnya dia itu cukup banyak, pada saat itu dia mungkin sedang membenci, atau dia sedang tidak suka sama orang lain, atau dia sedang marah, ya parita itu tidak bisa memberikan manfaat. Karena apa? Karena ada halangan dari kotoran batin dari orang itu misalnya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah halangan dari keyakinan. Nah, keyakinan ini adalah orang yang dibacain parita ini sebenarnya punya keyakinan tidak. Kalau dia punya keyakinan yang kuat, itu sebenarnya bermanfaat itu. Ya parita, seperti membaca Ratana Sutta itu akan bermanfaat. Tapi kalau keyakinannya lemah, tentu tidak akan mendapatkan manfaat yang diharapkan. Ya, jadi ada 3 hal halangan yang membuat ya parita itu menjadi tidak bisa bermanfaat atau manfaatnya menjadi sedikit ya karena ya kembali pada karmanya, lalu pada kotoran batin seseorang dan pada keyakinan seseorang. Begitu. Jadi itulah yang perlu kita ketahui.
Oke, terima kasih Bante. Berikutnya kita ada pertanyaan live dari Ida Wijaya. Em, Silakan Ida. Jaya, silakan Ida di unmute. Ya sudah. Tapi Ida bisa silakan coba untuk unmute coba sekarang. unmute, ya. Sepertinya ada masalah sama Zoom ini. Iya, tadi Ida coba unmute, tapi nggak bisa. Saya rasa itu karena waktu itu kamu belum unmute. Dari host harus unmute dulu, baru Ida bisa unmute gitu ya. Jadi nggak bisa sendiri. Tapi saya bisa sendiri ini unmute. Oh, bisa ya? Heeh. Bu Meta bisa ya? Iya, saya berarti juga Ida- bisa unmute sendiri. Oh, oke, thank you Andi. Jadi Ida mestinya bisa ya, tapi kenapa ya? Ida bisa coba lagi unmute. Sementara saya akan menanyakan satu pertanyaan yang di chat box dulu ya. Sementara Ida figure out gimana caranya unmute ya. Thank you. Bante, ini ada pertanyaan dari Jakarta, dari Warsito Akian. Kalau kita kembali ke konsep anicca yang diajarkan guru agung kita, rupa kita ini kan juga tidak bisa dikontrol oleh kita sendiri. Apakah dengan memberikan suplemen-suplemen itu tidak bertentangan dengan konsep tersebut? Anumodana Bante. Maksudnya? Saya Ulangi rasa lagi, Bu Lili. Oke. Saya rasa maksudnya ini kalau saya interpretasi itu bukan hanya suplemen, mungkin juga dengan operasi plastik atau Oh, jadi makan segala suplemen supaya awet muda segala macam gitu Bante. Mungkin maksudnya begitu. Jadi itu itu bagaimana sebenarnya pandangan? saya menggunakan suplemen itu hanya kiasan saja. Kiasan saja, hanya tambahan saja yang mungkin ya. Kalau dalam kehidupan kita yang umumnya seperti itu karena kita butuh suplemen untuk memperkuat daya tahan tubuh, begitu maksudnya. Ya, tapi kalau yang namanya anicca ini kan ketidakkekalan. Jadi ketidakkekalan itu menunjukkan bahwa tidak ada yang tetap, ya semuanya bisa berubah. Ya kita ikutin sebenarnya yang namanya ketidakkekalan itu. Jadi kita tidak bisa melawan ya yang namanya menolak yang namanya ketidakkekalan. Ya, kita ikutin karena itu merupakan satu hukum alam. Itu yang tidak bisa tidak istilahnya. Tidak bisa tidak, harus ikut yang namanya ketidakkekalan. Jadi ya kita ikutin aja. Cuman saja pada saat kita mengikuti itu kan kita juga diberi kesempatan untuk berusaha. Jadi jangan lalu kita kalau sudah mengikuti begitu saja lalu timbulnya adalah pasrah. Lalu kita udahlah pasrah aja dah, nggak usah usaha. Ya nggak begitu. Ya memang semuanya bisa berubah. Cuma ya kita kan ada diberi kesempatan untuk berusaha. Gunakanlah kesempatan itu. Jadi semuanya memang berubah, tapi kita jangan sampai tidak menggunakan kesempatan. Jadi istilahnya ya biarkan saja lah, pokoknya anicca. Ya nggak bisa karena semuanya itu kita juga ya kita cobalah kita gunakan kesempatan yang ada dalam hidup kita untuk ya ini apa usaha untuk mengikuti perubahan itu. Jadi usaha untuk berubah juga sebenarnya. Ya, hukumnya hukum perubahan, usaha untuk berubah juga begitu. Tapi jadi perubahan yang memang ya bisa kita usahakan.
kan jadinya di sini bisa dikatakan ada dua macam usaha. Usaha untuk merubah yang bisa kita usahakan, ada yang memang kita tidak bisa ya merubah. Ya kalau kita tidak bisa berubah ya udah, kita udah terima yang namanya ketidakkekalan itu. Ya istilahnya yang tidak bisa berubah misalnya apa, usia tua, meninggal dunia, mana bisa kita mau berusaha untuk menolak itu, kan tidak mungkin. Yaitu ya nyerah, nah, sudah sana. Tapi kalau yang lain kita bisa berusaha untuk berubah, kan itu bisa saja kita lakukan, dan itu kita tentu akan berusaha untuk mendapatkan ya perubahan-perubahan yang positif, yang lebih baik. Sehingga Sang Buddha katakan justru ya karena semuanya berubah ini kita perlu berjuang. Ya kita gunakan yang namanya perubahan itu untuk perjuangan. Perjuangan untuk merubah kehidupan kita. Ya, perjuangan untuk merubah kehidupan kita supaya kita bisa mendapatkan hal-hal yang memang yang sangat tinggi sekali. Ya, justru kalau kita tidak ada perubahan, tidak bisa. Buat apa kita berjuang kalau tidak ada perubahan? Justru kalau ada perubahan itulah kita bisa berjuang untuk merubah hidup. Orang katakan merubah nasib mungkin ya, merubah takdir ya. Ya itulah perjuangan kita. Ya, tapi kalau merubah tidak mati ya tidak bisa. Tidak mengalami usia tua ya nggak bisa, karena itu memang apa yang namanya perubahan yang alamiah, Tetapi yang perubahan-perubahan yang kita bisa kita bisa usahakan, perjuangkan, tentu akan ya itu akan menjadikan bermanfaat buat hidup kita untuk berkembang. Ya, makasih. Jadi Bante, kesimpulannya operasi plastik boleh ya Bante ya? Berjuang itu. Kalau ada duitnya. Tapi kalau ada duit mendingan buat dana Bante. Itu bagus. Sebenarnya sekarang motifnya aja. Kalau Bu Lili ngomong seperti kita diskusi bersama, yaitu motifnya itu untuk apa? Sekarang motifnya itu apa? Jadi bisa dikatakan itu niatnya untuk apa? Niatnya apa gitu. Nah, itu motifnya untuk operasi plastik itu apa? Gitu. Kalau memang motifnya itu positif, it's okay. Tapi kalau motifnya itu sebenarnya malah menimbulkan hal-hal yang negatif, ya nanti dulu sebenarnya. Nah, di situ kan kita harus lihat juga apa kan kalau di dalam hukum karma malah kehendak niat toh. Nah, itu menjadi baik atau tidak baik ya kembali pada motifnya, pada niatnya, kehendaknya. Kehendaknya bagaimana? Kalau kehendaknya memang baik, ya bisa jadi ya mungkin dengan operasi itu mungkin dia menjadikan hidupnya lebih rukun, harmonis. Mungkin it's okay. Kalau memang membangun keluarga yang menjadi rukun, menjadi harmonis, menjadi lebih happy dalam kehidupan berumah tangganya daripada tidak misalnya, banyak harus dipertimbangkan. Karena kita kan agama kita berdasarkan pada wisdom, pada kebijaksanaan. Jadi banyak pengertian, banyak pandangan yang perlu kita cermatin juga di sana. Tapi kalau malah plastik malah membuat banyak misalnya dikejar-kejar oleh yang muda-muda, itu kan negatif sebenarnya. Mau bikin susah hidup atau mau bikin senang hidup. Jadi kan tidak baik juga. Seperti itu. Wah. Ya lebih baik untuk berdana, betul Bu Lili? Iya. Berdana. Berdana untuk wihara. Iya. Oke, Bante. Masih ada hubungan sama pertanyaannya ini, Bante, saya masukin kalau suplemen vitamin itu kan sekarang banyak Bante yang online bisa membuat bahagia. Itu bagaimana menurut tanggapan Bante? Itu harus dicermatin lagi ya mungkin ya, betul memang seperti itu atau tidak ya. Karena ya di sini kan kalau yang suplemen seperti itu kan ibarat kata kita harus ehipasiko, harus saya ingat pada orang-orang khotbah Sang Buddha pada orang suku Kalama. Khotbah Sang Buddha pada orang suku Kalama diselidiki lagi. Nah,
Bagaimana itu Kalama Sutta, harus kita selidiki apa betul itu seperti itu. Nah, gitu. Sama seperti suplemen-suplemen dari pikiran kita kan bisa saja. Kan selain Dhamma, ajaran Sang Buddha ini kan juga ajaran-ajaran macam-macam berkembang toh di masyarakat luas ini. Nah, tapi kan kita diajarin oleh guru agung kita untuk apa? Untuk tidak menerima begitu saja toh. Nah, kita supaya menyelidiki, kita supaya mencermati lagi apakah betul seperti itu atau tidak. Nah, itu di situ ya, jadi kita menerima sesuatu itu betul-betul berdasarkan pada ya pengertian, pemahaman yang benar. Nah, begitu. Jadi ini sebenarnya membuat yang namanya diri kita itu ya berkembang pengertian kita, pemahaman kita menjadi berkembang, begitu. Tidak asal terima begitu saja. Ya, itu juga bagus ya, karena ya kita menjadi tidak mudah tertipu. Kalau orang tidak seperti itu nanti menjadi gampang tertipu. Ya, jelas sekali Bante. Ya, Anumodana bagus. Bante. Ya, sama-sama Pak saya. Go ahead Lily. Andi. Yes. Terima kasih Bante. Ini pertanyaan dari Ida Wijaya. Ida Wijaya ini umat di Jakarta dulu Bante, tapi sekarang tinggal di Shanghai di China. Jadi kayaknya kita menduga dia tuh nggak bisa unmute tuh karena restricted gitu di China mungkin. Jadi pertanyaan Ida, mempunyai daya ingat yang baik adalah hal yang baik. Tapi kalau termasuk mengingat hal-hal yang buruk, itu cukup mengganggu. Itu dia. Ya, saya juga sering Bante. Misalnya hal jahat atau buruk yang dilakukan orang lain terhadap kita. Bila dilupakan, kita bisa dijahati kembali. Tapi bila diingat-ingat, bisa mengganggu kesehatan pikiran kita dan batin kita. Bagaimana saran Bante? Ya, mengingat-ingat yang buruk itu memang membuat kita menjadi tidak sehat. Nah, pikiran kita menjadi tidak sehat. Nah, itu tidak ada cara lain kecuali kita menyadari. Nah, ini lari kepada meditasi, ya, kepada pengembangan batin bawana kita. Ya, mau nggak mau kita harus menggunakan kesadaran kita. Begitu kita ingat hal yang buruk, lalu kita harus aware, sadar, ini negatif ini, negatif. Nah, nggak usah kita teruskan. Nah, kita alihkan kepada hal yang lain. Itu aja, kita alihkan pada hal yang lain. Jangan sampai kita lalu bersenang-senang di situ, di hal-hal yang buruk itu, karena ya, kita akan merusak hidup kita sendiri. Itu kita alihkan pada hal yang lain. Itu jadi itu bisa saja kita lakukan ya kalau kita punya awareness, kesadaran yang kuat untuk ya bisa menjaga, ya kita bisa tahu lah, ini negatif, ini positif. Ya. Kalau negatif, nggak usah lah, ngapain kita terusin kayak gitu. Tapi kalau positif, oke, silahkan, oke terus. Ya memang semuanya itu ada positif negatifnya, Bu Lili, Bu Ida Wijaya juga. Ya, daya ingat ini ada positif, ada negatifnya juga. Tapi daripada tidak punya daya ingat, ayo pilih yang mana. Artinya pelupa. Nanti kalau pelupa kita susah lagi hidup ini. Nanti kalau lebih enak pelupa Bante daripada punya daya ingat. Masa yang benar. Nanti semuanya lupa. Pekerjaan lupa, apa-apa lupa. Lah, mau yang mana? Ya semua ini kan pilihan. Mau daya ingatnya baik ya kan berguna juga. Cuma ya ada negatifnya juga ya. Memang itu kadang muncul yang namanya daya ingatan-ingatan yang negatif itu. Ya. Ya, Bante, terima kasih. Yang berikutnya Andi. Andi akan tanya live, tapi sayang Andi tidak ada kamera karena dari TV nontonnya Bante. Silakan Andi. Andi Takashi. Selamat pagi Bante. Ya, saya Andi dari New York.
Oh, Ya, ya, mohon ya, maaf ya. Bante, ini saya berhubung nontonnya pakai PC connect ke TV, jadi saya nonton bersama keluarga. Ya, Nggak ada fasilitas kameranya Bante? ya, enggak apa-apa. Ya, saya Sehat-sehat. ada Syukur. ya sehat Bante, terima kasih. Ya, syukur, syukur. Saya ada dua pertanyaan Bante. Yang pertama itu, Ya. yang Bante bilang mengenai pikiran, kesehatan pikiran. Salah satunya itu kan kayak istirahat cukup Bante. Yang dikaitkan dengan bisa tidur tanpa mimpi atau tidur nyenyak Bante. Nah, kalau seandainya balik lagi kayak suplemen, kayak minum obat tidur atau minum herbal, apakah itu bisa dikatakan Bante seperti pikiran tenang Bante? Terus Itu. yang kedua, mau langsung aja atau bagaimana Bante pertanyaannya? Boleh, silakan. Oke. Yang kedua, mengenai masalah pikiran juga Bante, mental. Seperti orang yang terkena OCD Bante. Di hidupnya itu mereka sepertinya sangat menderita sekali Bante. Jadi seolah-olah tuh apa yang ditakutkan itu tuh selalu menghantuinya Bante. Lalu itu bagaimana Bante kaitannya dengan karma dan kesehatan pikiran ini Bante, dan bagaimana kita bisa keluar Bante dari masalah OCD ini Bante? Terima kasih Bante. Ya, saya akan jawab yang pertama dulu ya. Itu kalau minum obat tidur untuk supaya membuat kita menjadi tidur nyenyak, wah itu tidak seperti itu, karena itu menjadi tidur yang tidak sewajarnya toh. Itu menjadi jadi karena minum obat-obatan kimia lalu membuat kita menjadi lemah ya. Dan itu bisa menimbulkan ketergantungan soalnya. Ya, jadi itu kalau kita perhatikan itu bisa ada ketergantungan terhadap obat-obatan itu. Nanti nggak bisa tidur kalau tidak diminumin obat itu. Maka itu menjadi satu hal yang keterikatan. Nah, keterikatan terhadap obat ini menjadikan satu hal yang jelek loh buat hidup kita. Ya, jadi kalau tidak ada obat itu kita tidak akan bisa happy, tidak akan bahagia. Jadi di sini yang dimaksud dengan istirahat itu ya tidur yang alami, bukan tidur yang diminumin obat-obatan seperti itu. Ya, karena obat-obatan seperti itu ya itu bisa dikatakan tidur yang tidak alami. Ya, tidur yang tidak alami artinya tidur yang dibuat. Nah, nanti ketergantungan kepada obat-obatan itu yang akan ya bisa terjadi. Nah, itu. Kemudian yang kedua itu OCD itu maksudnya apa ya, Pak Andi? OCD. OCD itu ini Bante, seperti misalnya tangan saya bersih, lalu saya berpikiran ternyata banyak bakteri di tangan saya, padahal itu tidak ada. Jadi saya tuh mencuci tangan sehari bisa ratusan kali Bante, karena berpikiran kalau misalnya kuman-kuman itu ada di tangan saya Bante. Itu contohnya seperti itu Bante. Jadi ya, pikiran itu selalu ada di pikirannya ini Bante dia. Seperti penyakit mental gitu Bante, penyakit ya, mental kalau ya begitu, yang fokus ke hal-hal yang kecil terus tidak bisa dilepaskan gitu. Itu OCD. Ini larinya kepada bagaimana kita ya ini kalau itu penyakit mental ya itu kembali penanganannya pada penanganan mental. Dan kalau menurut Dhamma, kalau penanganan Dhamma kita perlu tahu sebabnya dulu. Ya, sebabnya itu bagaimana? Sebabnya itu apa yang menyebabkan itu terjadi? Nah, itu baru dari sebab itu kita bisa memberikan pengobatan. Ya, sebabnya itu kalau seperti kenapa sampai orang itu seperti itu. Nah, itu nanti di situ kita terapinya itu dari situ. Ya, seperti ya memang kalau larinya nanti orang bisa mengatakan itu harus meditasi segala ya meditasi.
Tapi ya kalau saya pikir kita harus tahu sebabnya dulu. Jangan, karena bisa saja memang langsung ke meditasi, bisa saja. Tapi kan kita harus tahu dulu apa yang menyebabkan itu terjadi seperti itu. Sehingga ya kita terapinya lebih tepat lah pada sebabnya itu. Meskipun ya bisa saja nanti kemudiannya orang disuruh memperkuat kesadaran misalnya. Karena kalau saya amatin kalau seperti itu ya kesadarannya itu seperti lemah, kesadarannya lemah. Ya, karena hal-hal memperhatikan yang kecil-kecil dan semuanya itu kesadarannya dia lemah, kesadarannya dia sendiri itu sangat lemah. Nah, sehingga sebenarnya pengobatan kalau dengan Dhamma itu memperkuat kesadaran. Kalau kesadarannya kuat, itu akan bisa mengurangi yang namanya OCD itu. Ya, justru dengan memperkuat kesadaran itulah yang bisa mengurangi OCD itu. Seperti itu. Nah, itu bagaimana memperkuat? Nah, ini perlu latihan ya memperkuat kesadaran itu. Cuma ya itu sekali lagi kita harus tahu sebabnya dulu loh, jangan langsung ke situ kan. Sebabnya itu yang harus ditangani. Awal ditangani pertama kali. Ya, terima kasih. Terima kasih Bante atas Ya. penjelasannya. Berikutnya Bante, kita ada pertanyaan dari Lina Naga. Lina Naga dari Medan. Ya, wah ini si Lina Naga Medan. Selamat Kenal pagi saya. Bante. Ya, selamat pagi. Sotihotu. Ya. Bante mohon penjelasan lebih lanjut tentang suplemen batin supaya bisa lebih tenang terutama dalam menghadapi pandemik ini. Ya, kalau suplemen batin supaya menjadikan kita menjadi tenang, ya kita perlu memahami yang namanya itu tadi hukum karma, ya tetap harus banyak berbuat kebaikan, ya supaya kita itu bisa dijauhkan dari hal-hal yang negatif-negatif, yang sulit-sulit, ya itu cara berpikir kita ya. Bagaimana kita itu selalu berusaha untuk berbuat baik lah, ya berbuat baik. Kalaupun misalnya cuci tangan, anggaplah itu sebagai perbuatan baik. Kalaupun pakai masker, anggaplah itu perbuatan baik. Kalaupun jaga jarak, itu perbuatan baik. Nah itu, kalau itu kita beranggapan seperti itu, saya kira bisa dilakukan. Tidak merasa berat. Pakai masker jangan merasa berat. Cuci tangan jangan merasa berat. Jaga jarak jangan merasa, oh kok harus kayak gitu. Loh, cobalah kita pakai pengertian. Ya pengertian Dhamma. Suplemen Dhamma itu saya maksudnya di situ. Pengertian Dhamma itu sebagai satu perbuatan baik. Coba kalau tidak cuci tangan. Itu perbuatan buruk. Kalau kita tidak mau jaga jarak, perbuatan buruk. Kalau kita enggak mau misalnya jaga jarak, itu nanti perbuatan buruk misalnya. Nah, itu pakai hal-hal seperti itulah yang perlu kita pahami sebenarnya. Sehingga kita melakukan cuci tangan, kemudian pakai masker, jaga jarak, itu happy aja. Ya memang harus begini, ini kebaikan. Itu perbuatan baik. Bukan cuma untuk diri saya, untuk banyak orang. Kita juga berbuat baik. Nah itu kan cara berpikir itu, mindset. Yang saya mindset kan seperti itu. Mindset kita itu kita pandang sebagai satu perbuatan baik. Sehingga ya kita melakukan itu dengan bahagia, dengan senang sekali. Oh, ya ini kita menambah kebaikan. Iya, memang kita harus ya banyak-banyak berbuat baik. Mengurangi perbuatan yang buruk. Kan ajaran Sang Buddha seperti itu. Ya mengurangi perbuatan yang buruk. Begitu. Ya itu yang suplemennya. Salam untuk Lina Naga. Ya, semoga bahagia selalu. Anumodana Bante. Ya.
Itu Simon itu masuk itu Pak Simon. Iya, Pak Simon, bentar ada satu Salah Pak Simon. Ya, Pak Simon mau nanya live nanti. Bentar, ada Aduh. satu lagi ya, Bante ya. Ya, ya, Saya udah keburu kasih giliran soalnya, Bante. ya, ya. Ini Yosef dari Tangerang. Mau tanya, bagi kami umat berumah tangga, bagaimana caranya untuk membedakan nafsu keinginan dengan keinginan yang wajar, Bante? Karena kami Itu bagus. sebagai perumah tangga sering dihadapkan pada kondisi di mana kami harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, Anumodana Bante. ya, ya. Nah, membedakan antara nafsu dengan bukan nafsu. Nah, ini penting. Nah, kita ini untuk membedakan itu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu memang kita butuh yang namanya kesadaran atau pengamatan yang jeli. Nah, pengamatan terhadap apa? Kalau yang namanya nafsu, ya nafsu keinginan, nah itu mesti ada sesuatu dorongan yang kuat. Ya, dorongan yang kuat itu seperti ya semacam ambisi, semacam paksaan, ya, semacam keharusan. Nah, itu nanti nafsu. Itu nafsu. Ya. Harus begitu, maksa seperti itu. Meskipun jahat pun ya enggak apa-apa, yang penting berhasil. Jadi karena ada paksaan, ada semacam dorongan yang kuat, kayak dipojokkan. Kita itu seperti orang yang dipojokkan, harus. Nah, itu nanti jadi nafsu sebenarnya. Jadi perbuatan itu yang dilakukan itu dengan berambisi, dengan didorong oleh nafsu. Nah, di situ nafsu itu sebenarnya akan membuat kita itu ya, karena namanya nafsu. Jadi semua yang buruk-buruk ya oke aja. Semua yang jahat-jahat oke aja. Kayak namanya nafsu, ya tabrak aja semuanya kita lakukan. Ya, yang penting kan berhasil. Yang penting tercapai yang kita inginkan. Nah, itu yang nafsu. Jadi ingat saja kalau di situ ada dorongan yang kuat, ya ada semacam paksaan, ada keharusan, ada desaan yang kuat. Itu nanti namanya nafsu sebenarnya. Nah, kalau yang tidak bernafsu apa Bante? Ya tidak ada itu. Ya keinginan biasa saja. Nah, keinginannya biasanya bagaimana? Keinginan yang berdasarkan pada pengertian nantinya yang baik. Ya, pada pengertian-pengertian yang benar. Ya, pengertian-pengertian yang benar. Jadi memang, ambil contoh, ya keinginan makan misalnya. Dengan nafsu makan, itu beda. Keinginan makan ya kita butuh makan. Untuk apa? Untuk ya kebutuhan fisik kita, tubuh kita. Supaya kita itu tidak mengalami penyakit dan kita bisa ya menjalankan tugas-tugas kita. Nah, ini keinginan biasa. Ya, tapi kalau nafsu makan, wah itu sudah tidak memperhatikan ya hal-hal yang sebenarnya merupakan tujuan kita makan, tapi yang penting makan dan wah dengan desaan, dengan dorongan makan itu enak, yang dilihat enak karena memenuhi nafsu lidah kita itu maunya yang enak-enak. Nah, jadi di situ yang menjadi tujuan itu enak. Masalah makanannya itu jelek, artinya itu tidak bergizi atau mungkin makanannya itu tidak sehat, tidak peduli, pokoknya enak. Itu nafsu makan. Akibatnya apa? Akibatnya betul-betul merusak tubuh kita, merusak fisik kita, menjadi kena sakit. Ya, karena apa? Ya makanannya itu membuat kita sakit, tapi enak. Nah, itu nafsu makan. Ya, lain dengan keinginan makan. Kalau keinginan makan sebenarnya itu jangan sampai fisik kita sakit. Gitu. Meskipun makanannya enak, tapi hati-hati itu bisa bikin kita menjadi sakit. Nah, bisa membuat kita jadi minum obat, ke dokter minum obat dan sebagainya. Nah, itulah yang namanya keinginan ya yang biasa, keinginan yang tidak bernafsu. Ya, berbeda dengan nafsu keinginan itu tadi. Moga-moga jadi jelas.
Terima kasih Bante. Berikutnya pertanyaan dari Simon. Pak Simon, Silakan Pak Simon. apa kabar? Udah lama nggak ketemu. Nama budaya, namaskara Bante. Ya, ya Pak Simon, ya baik-baik. Ya, mohon maaf nggak bisa ikutan dari awal. Senang bisa lihat Enggak Bante. apa. Ya, Jangankan Sangat Bante, senang kita juga udah kangen Bante di sini. ya. Pak Simon jadi samanera sementara, Bante. Oh ya, bagus. Iya, saya sudah dapat WA-nya dari Ikutin beliau. jejak Bante. Beliau juga kirim WA ke saya. Dia bilang, oh iya baguslah. Sampai tanggal 21. Betul. Nggak bisa. 17 Bante. Sampai 17 ya. Nggak bisa Iya, ketemu. Bante. Ya udah. Ya moga-moga jadi samurai yang itu kesempatan yang baik juga pada saat sekarang ini sedang pandemi. Malah jadi samurai yang bagus itu. Ya, bisa latihan bisa latihan meditasi dan lainnya. Ya bagus. Ya baik. Mau tanya Mbak Bante. Ya. Bagaimana kita bisa menjaga dan meningkatkan bukan hanya kesehatan jasmani tapi kesehatan batin kita? Bagaimana kita bisa menjaga dan meningkatkannya supaya lebih baik? Terima kasih Bante. Ya, Pak Simon. Jadi untuk meningkatkan kesehatan itu memang ada dua, kesehatan jasmani dan kesehatan batin ya. Dua-duanya perlu, dua-duanya penting sekali. Kalau jasmani kita itu membutuhkan makanan, batin juga membutuhkan makanan. Jasmani kita membutuhkan istirahat, batin juga membutuhkan istirahat. Jasmani kita membutuhkan vitamin, ya, batin juga membutuhkan vitamin. Itu tadi saya jelaskan bahwa yang namanya makanan daripada batin itu adalah ini kontak 6 indera kita dengan dunia luar. Ya, kontak 6 indera kita dengan dunia luar yang diikuti dengan kesadaran. Nah, hati-hati dengan indera kita. Indera kita, mata, telinga, hidung, lidah, kulit, dan otak atau pikiran ini hati-hati karena dia itu kontak keluar. Nah, kalau kontak keluar itu dapat masukan dari luar. Masukan-masukan itu adalah objek-objek, objek mata, objek telinga, objek hidung, objek daripada lidah, objek kulit, objek dari pikiran. Nah, itu objeknya itu ada yang sehat, ada yang tidak sehat loh. Karena objeknya ada yang baik, ada yang buruk. Kalau objeknya baik, ya pikiran kita jadi baik. Kalau objeknya buruk, nah pikiran kita jadi sakit nanti. Ya. Nah, sekarang kalau Pak Simon misalnya di wihara di Virginia sana, kita lihat objek-objek yang baik, meditasi dan segala macam, itu objek-objek yang baik. Sebenarnya itu membuat pikiran kita menjadi sehat, ya, karena mendapat makanan dari objek yang baik. Tapi kalau objeknya itu jelek, misalnya saja ya pembunuhan atau pencurian misalnya yang kita lihat, lalu kita baca, kita dengar, kita ikutin begitu, itu membuat pikiran kita jadi jelek sebenarnya. Meskipun ya itu pembunuhan itu terjadi di luar, tetapi bisa mempengaruhi pikiran kita. Nah, itu makanan-makanan yang batin, makanan pikiran yang dari luar masuk ke dalam hidup diri kita. Kemudian ada makanan pikiran yang lain yaitu kehendak atau keinginan. Nah, keinginan ini yang biasa-biasa itu ya enggak apa-apa. Tapi keinginannya bernafsu, nah itu jadi makanannya tidak sehat untuk pikiran kita. Nah, itu. Nah, karena nafsunya itu membuat pikiran kita menjadi tegang, menjadi penuh dengan kecemasan, ketakutan dan sebagainya itu karena bernafsu sekali, ya. Nah, itu makanan. Sedangkan istirahat, pikiran juga perlu istirahat. Istirahatnya dengan apa? Dengan meditasi. Ya, meditasi Buddhis itu bisa mengistirahatkan pikiran, membuat pikiran kita jadi rileks. Selain rileks juga ada hal-hal lain yang bagus yang bisa kita dapatkan. Kesabaran misalnya, ya ketenangan misalnya, terus cinta kasih misalnya,
Ya, semangat itu juga bisa kita dapatkan dari kalau kita bermeditasi. Jadi bisa membentuk yang namanya kesehatan dari pikiran atau kesehatan mental kita. Sedangkan vitamin, ya ini sebenarnya kiasan-kiasan saja yang saya pakai ya untuk menjelaskan dhamma supaya gampang. Ya vitamin itu untuk vitamin pikiran itu apa? Vitamin pikiran atau suplemen pikiran itu apa? Itu adalah pengertian-pengertian dhamma. Pengertian dhamma itu ya kalau kita belajar dhamma, kita paham dhamma, bisa terima dhamma, itu akan mempengaruhi pikiran kita. Pikiran kita itu akan disetting, ya, akan menjadi satu settingan tertentu. Settingan apa? Settingan sesuai dengan apa yang Sang Buddha ajarkan. Nah, settingannya itulah yang bisa membuat pikiran kita itu menjadi sehat. Nah, gitu. Ya bisa memperkuat daya tahan. Karena biasanya vitamin itu kita minum untuk memperkuat daya tahan daripada mental kita. Nah, ini vitamin batin juga pengertian dhamma itu memperkuat daya tahan daripada mental kita. Supaya kalau kita menghadapi masalah-masalah tidak gampang mundur. Kita tetap bertahan, kita tetap menghadapi, maju terus untuk menghadapi masalah-masalah. Nah, gitu. Ya. Mudah-mudahan Bante. Ya sama-sama, Mas Terima Simon. kasih. Sampai ketemu lagi. Ya, sama-sama. Ya, nggak terasa 42 tahun lewat Bante. Oh, iya. 2008 terakhir saya ke US. Ya. Saya sudah 12 Kapan mau tahun. datang lagi Bante? Ya, kapan-kapan. Terakhir. Ya, makasih. Ya, sehat selalu Bante. Ya, Namaskara. saya sama-sama Simon. Ya, nanti kita kontak-kontak lagi. Mudah-mudahan Bante. Ya, Terima ya, kasih Kak Simon. Sampai ketemu lagi di LA. Ya, terima kasih Lili kesempatannya. Ya. Berikutnya kita akan memberikan kesempatan bertanya kepada Harita. Harita, bisa silakan. Bilang harus ikutin peraturan ya, kayak jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Harita, maaf ya, kayaknya pertanyaannya itu keputus. Jadi pertamanya itu lagi masih unmute, masih mute mode gitu. Bisa diulang lagi? Terima kasih. Thank you. Tadi kan Bante bilang kalau nggak ikutin anjuran cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, itu kan perbuatan buruk ya Bante ya? Ya. Itu, honestly saya lakukan semuanya. Cuman satu, ketika saya olahraga pagi, itu saya nggak bisa pakai masker. Dan itu saya olahraga itu di pantai. Jadi saya mulai olahraga itu pagi-pagi sekali Bante, paling telat jam 4.45 tuh saya udah mulai olahraga. Dan itu orang di pantai itu udah ada sekitar ya, ada 3-4 orang, tapi makin siang ya makin banyak. Apakah itu saya menciptakan karma buruk dengan tidak pakai masker? Kalau saya pakai masker itu saya sakit kepala, Bante. Karena saya lari, saya jalan cepat, saya stretching itu saya lakukan itu semua kayak lari sama jalan cepat tuh 10 miles Bante. Kira-kira 16 km. Nah, kalau selama itu saya pakai masker, saya bisa hampir pingsan. So, apakah itu saya menciptakan kamar buruk? Enggak. Bukan karma buruk itu. Itu justru karma baik. Ya karena ya itu. Nanti kalau pakai itu malah pingsan, malah menjadi masalah. Ya. Kita kan maksudnya di dalam dhamma itu kan untuk meringankan penderitaan. Ajaran Sang Buddha itu mengatasi meringankan penderitaan. Jadi ya itu sebenarnya hal yang benar ya untuk tidak pakai masker. Yang penting sebenarnya untuk urusan karma ini adalah niatan, Bu. Niatan kita untuk tidak pakai masker itu apa gitu. Dan kita kalau memang niatannya itu adalah hal yang baik, ya jadi karma baik sebenarnya. Bukan hal yang buruk karena motifnya, niatannya, ya itu hal yang baik. Dan yang penting juga apa yang kita sudah itu hal motifnya baik, itu juga baik untuk orang lain.
Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Jangan cuma baik untuk dirinya sendiri. Ya buat kita sih baik, oke, motifnya baik. Tapi coba kita perhatikan juga, ya jangan sampai membuat penderitaan buat orang lain. Kalau membuat penderitaan orang lain, jadinya kan kita ya membuat ya hal yang buruk juga. Jadi asalkan Ibu tidak pakai masker, asal tidak sampai membuat penderitaan buat orang lain. Ya maksud saya kan karena masih pagi sekali ya memang banyak ada orang sih cuman ya nggak begitu banyak, cuman saya pikir toh tetap jaga jarak kan. Iya, tidak apa-apa. Bagus, ya, Bu. Ya, Ya itu karena sudah tadi cukup. Bante bilang itu perbuatan buruk kalau nggak ngikutin. Oh, enggak, itu ya ada pertimbangan, Bu. Pertimbangannya kan banyak juga. Kita kan tidak dalam dhamma ini kan juga ada pertimbangan-pertimbangan. Kita menggunakan kebijaksanaan. Ya, ada pertimbangan-pertimbangan yang kita perlu juga perhatikan. Oke. Iya, enggak apa-apa. Makasih Bante. Kita menciptakan kabar buruk. Iya, dan nanti ya itu kembali pada niatannya itu. Oke, makasih Bante. Ya, makasih. Oke, makasih dikasih kesempatan. Ya, Terima sama-sama. kasih Harita. Terima kasih Bante. Jangan lupa kepada kalian Amita, kita juga streaming acara ini di YouTube Live di DCT Dhamma Channel. Jadi bisa juga disimak di situ. Berikutnya kita akan memberikan forum ini kepada Bu Meta Surya. Silakan Bu Meta. Ibu Dokter Gigi. Di-unmute dulu, Bu. Ibu Dokter Gigi ini. Ya, ya. Selamat pagi, Bante. Selamat pagi, Ibu Dokter Gigi. Senang bisa ketemu Bante di sini meskipun jarak jauh, ya kan? Jadi 5 tahun yang lalu saya kunjungin Bante di Mendut kan, ingat? Ya, betul, masih ingat. Terus saya ada 2 pertanyaan ya Bante ya. Ya. Pertama kan ada istilah mensana in corpore sano ya kan, ada yang sehat, di dalam ada jiwa yang sehat. Bagaimana pendapat Buddhism mengenai ini ya kan? Iya. Pertanyaan yang kedua, tadi kan Bante ada bilang ada salah satu orang yang bertanya mengenai mempunyai ingatan yang bagus sehingga sering masih ingat-ingat yang kurang baik, ya kan? Tetapi bagaimana kalau orang yang mempunyai ingatan yang bagus, memorinya banyak gitu ya? Tapi dia ingat, tapi dia nggak ada rasa ingat, tapi secara netral. Jadi forgive it already. You forgive it, but it's not forget. Gitu. Jadi dia ingat tapi nggak ada rasa benci, nggak ada rasa apa-apa. Tapi kejadian itu ya biasa aja. Pasti tapi terekam ya, gitu loh. Ya. Memori gitu. Iya. Iya. Kasih. Ya. Mensana in corpore sano. Nah, itu istilah yang ada dalam dunia kesehatan. Dalam badan sehat terdapat jiwa yang sehat. Ya. Tapi sebenarnya itu kalau dalam Buddhis timbal balik, Bu. Ya, badan yang sehat menimbulkan jiwa yang sehat, tapi jiwa yang sehat juga badan yang sehat juga. Jadi sebenarnya itu saling berkaitan antara duanya itu. Ya, antara badan dan pikiran, badan dan batin. Ya. Nah, baik badan maupun batin ini saling mempengaruhi satu sama lain. Saling mempengaruhi satu sama lain. Dan itu memang seperti itu yang terjadi. Jadi badan kita itu ya menjadi satu kondisi, satu pengkondisi buat yang namanya batin kita itu menjadi ya sehat, menjadi baik. Ya. Nah, itu sudah terjawab yang pertanyaan itu. Kemudian yang kedua, kalau daya ingat, kalau kita mengingat sesuatu hal itu memang kembali lagi kepada sejauh mana
ya pengaruh-pengaruh ya yang lain. Pengaruh-pengaruh yang lain itu maksudnya itu ya di dalam pikiran kita ini ada pengaruh-pengaruh dari apa? Ambil contoh ya, ketidaksukaan kita, ya pengaruh daripada kebencian kita, sebaliknya pengaruh daripada kesukaan ataupun keserakahan kita misalnya, atau pengaruh daripada ego kita. Nah ini yang sebenarnya mempengaruhi daya ingat ini bisa netral, biasa-biasa saja, atau malah menjadi tidak biasa. Artinya dengan daya ingat itu muncul, malah kita jadi benci, kita jadi tidak senang sekali. Nah itu karena ada pengaruh daripada ya dalam pikiran kita itu masih ada yang namanya kebencian, ya yang namanya ketidaksukaan kita terhadap orang itu. Kalau kebencian atau ketidaksukaan kita pada orang itu sudah tidak ada, sebenarnya daya ingatnya menjadi biasa-biasa saja, tidak akan menjadi ya tidak senang, ya dendam sekali, tidak akan seperti itu sebenarnya. Ya itu kalau hal yang urusan yang kebencian. Hal yang lain misalnya kita mengingat orang yang kita sayangi, kita cintai misalnya. Nah, semasa kita masih ada yang namanya keserakahan atau kesenangan-kesenangan pada orang itu yang kuat, begitu kita ingat, ya kita menjadi sangat senang sekali. Malah bisa menangis misalnya. Ya, tapi kalau dalam pikiran kita sudah tidak ada pengaruh daripada keserakahan ataupun kesukaan, kecintaannya sudah tidak ada, ya begitu kita ingat, ya biasa-biasa saja. Tidak akan kita menjadi menangis, ataupun kita menjadi kangen, rindu sekali, ya biasa-biasa saja sebenarnya. Seperti itu. Jadi pengaruh-pengaruh dari apa yang ada dalam pikiran kita yang lain itu yang menentukan, ya kita menjadi rindu sekali, atau kita sebaliknya mungkin yang berbalikan itu menjadi benci, dendam sekali. Ya. Anumodana Bante. Jadi ya sama-sama Bu bisa Dokter. ya. Oh Forgive, bisa. but not forget. Iya. Tergantung dari ini nanti dalam pikiran kita bagaimana. Ya mindset-nya mau forgive atau forget. Itu. Nah, kalau kita bisa memaafkan orang, ya kita sudah biasa aja. Meskipun ingat juga biasa aja. Kalau memang kita sudah memaafkan. Tapi kalau belum bisa memaafkan, ya masih juga tidak senang. Ya. Sama-sama Bu, sama-sama. Ya. Terima kasih. Sama-sama Bu, Dokter Gigi. Oke Bante, mau cek waktu aja. Sekarang waktu lokal Indonesia jam 10. 10. Ya, masih bisa diteruskan ya Bante? Satu pertanyaan lagi. Satu aja lagi ya. Satu pertanyaan aja ya. lagi. Oke. Ada satu pertanyaan dari chat box. Dari Lina Naga lagi Bante menanyakan pertanyaan berikutnya. Masih. Bagaimana kalau sudah berusaha jaga kesehatan dan kebersihan tapi tetap sakit? Bante, bagaimana kita bisa mempersiapkan kematian dengan baik? Namanya mau meninggal dunia. Persiapan Bante, planning. Persiapan, planning. Pertanyaan yang bagus tuh Bante. Iya. Itu ada objek meditasi namanya Marananusati, perenungan terhadap kematian. Itu bukan berarti kita mengharapkan cepat-cepat mati atau mau cepat-cepat, bukan. Tapi itu persiapan sebenarnya. Persiapan bagaimana kita menghadapi kematian. Di sana perenungannya itu ada di dalam buku Parita Suci yang covernya warnanya biru. Ya, Marana Damomhi Maranang Anatito. Ada kan itu Abhinha Pacawekana. Abhinha Pacawekana Pata, perenungan kerap. Di situ kan
Jarada momhi jarang anatito, biadida momhi biading anatito, maranada momhi maranang anatito. Nah, maranada momhi maranang anatito itu artinya di situ suatu saat kita akan mengalami kematian. Ya, kita belum bebas dari yang namanya kematian. Ya itu kalau kita ulangi terus-menerus dalam pikiran kita, terus di recollection terus-menerus itu, suatu saat kita akan mengalami kematian, kita belum bebas dari kematian. Nah itu terus-menerus, nanti akan membuat apa? Membuat pikiran kita itu menjadi tenang. Pikiran kita menjadi merasakan, ah ya, udahlah kematian itu wajar. Satu hal yang wajar yang akan terjadi dalam hidup kita. Kapan? Tidak tahu. Kapan kita tidak tahu, mau meninggal kapan tidak tahu. Tapi wajar akan dapat. Jadi sepertinya kita menjadi tenang aja. Jadi rasanya kalem, terus peace, damailah. Berdamai dengan kematian. Itu marana damobi maranang anatito. Kalau direnungkan, itu perenungan kerap. Jadi kalau kerap kali direnungkan, itu sangat bermanfaat buat kita. Supaya kita itu menjadi tidak takut, tidak cemas, tidak khawatir, tidak berpikir yang bukan-bukan, yang aneh-aneh gitu. Nanti melihat temannya mati begitu, lalu kita, wah nanti saya begitu, wah begitu. Ah, takut, kecemasan. Wah nanti saya bisa meninggal dunia bagaimana? Ah itu kekhawatiran seperti itu. Nah nanti pikiran kita menjadi cemas, dan itu ya malah tidak sehat. Nah justru merenungkan itu supaya pikiran kita jadi tenang. Itu objek meditasi di samatha bhavana. Ya, untuk mendapatkan ketenangan dari batin kita. Ya, kalau kita praktek itu, wah, bagus sekali itu. Ya, ada jarada momhi, jarang anatito. Biadida momhi, biading anatito. Ya. Jara itu artinya usia tua. Suatu saat kita akan mengalami usia tua. Kita belum bebas dari usia tua. Biadida momhi, biading anatito. Suatu saat kita akan menyandang penyakit. Kita belum bebas daripada sakit. Nah, itu juga perenungan untuk ya terima saja, ya siap-siap ya untuk menerima keadaan-keadaan yang memang ya sudah merupakan ya buah daripada karma kita masing-masing, akibat daripada ya perbuatan kita masing-masing. Tapi ya itu bukan berarti kita pasrah loh ya, karena tidak ada ajaran pasrah dalam agama Buddha, tapi berusaha kalau bisa ya sebelum kita meninggal dunia, sebelum kita sakit, ya sebelum kita usia tua, kita menggunakan waktu ini untuk banyak berbuat kebaikan, banyak menanam karma-karma yang baik begitu. Ya kalau kita kalau bisa jangan sampai sakit, ya usaha untuk sehat, karena Sang Buddha mengatakan kesehatan itu adalah perolehan yang terbesar, keberuntungan yang terbesar. Jadi beliau itu, Sang Buddha itu juga menasihati kita supaya kita bisa sehat. Nah, jadi ya meskipun kita bisa saja suatu saat mengalami sakit, ya, tapi usaha tetap menjaga kesehatan. Ya terus saja menjaga kesehatan supaya kita itu tidak akan menjadi sakit. Karena Sang Buddha sudah mengatakan, arogya paramang laba. Kesehatan itu keberuntungan yang paling besar. Jadi dibandingkan keberuntungan yang lain, ya itu sebenarnya keberuntungan kita sehat ini, wah sudah untung yang luar biasa. Gitu. Menurut Sang Buddha seperti itu. Ya sehat badan dan sehat pikiran. Ya itu. Terima kasih Bante. Ya, makasih. Terima kasih Bante. Ya, sama-sama. Sekali lagi atas Dhamma Desananya yang sangat luas dan dalam. Biku Jotidamo sekarang adalah Ketua Dewan Sesepuh Sangga Theravada Indonesia dan juga Ketua Umum Yayasan Sangga Theravada Indonesia dan berlaku sebagai Kepala Sekolah Lembaga Pendidikan Sangga Theravada Indonesia Wihara Mendut dan pendiri Yayasan dan dosen STAB Shalendra Kabupaten Semarang. Sekarang Bante berdomisili di Wihara Mendut. Bante, sebelum kita selesai,
Saya ada beberapa pengumuman, kemudian kita bisa teruskan dengan Patidana ya Bante. Ya, boleh, silakan. Ya, terima kasih. Kita ada beberapa pengumuman sebelum kita selesai. Dhamma Desana dan tanya jawab jadwal berikutnya. Minggu depan kita kembali akan mendapatkan narasumber yang baik. Adalah murid Biku Jyotidamo juga, Samanera Medacito, dengan topik memperkuat batin di masa kesusahan. Dan kemudian minggu berikutnya, jadi yang ini minggu depan, Sabtu tanggal 20 Juni, jam 6 Pacific Time atau waktu LA, jam 9 waktu New York, dan hari Minggu jam 8 pagi di waktu Indonesia Barat. Kemudian minggu berikutnya kita ada topik khusus untuk youth. Jadi program kita untuk Dhamma Desana adalah setiap minggu, kemudian diikuti dengan minggu terakhir itu khusus untuk anak muda, khusus untuk youth, akan dibawakan oleh Bante Ananda Panyo yang akan di mediumnya adalah dalam bahasa Inggris. Bante Ananda Panyo adalah Bante dari Wat San Francisco. Kalau yang memerlukan kontak bisa menghubungi saya atau Jaya. Dan jangan lupa besok hari Minggu jam 10 pagi New York, jam 7 waktu di LA, dan jam 9 malam di Jakarta adalah Dhamma Desana dan Tanya Jawab yang diselenggarakan oleh Wihara Pariwara Dhamma Acala oleh Yang Mulia Bante Kondanya. Topiknya pelimpahan jasa. Dan kita juga ada kesempatan untuk melakukan tawaradana. Sekarang Dhamma Cakatra sudah ada wihara, tapi wiharanya lumayan kecil, sekitar 1.100 square feet, dan kita akan mengembangkan dan juga meminta izin untuk melakukan aktivitas meditasi dan religius secara dari kota Ontario. Jadi untuk pengembangan ini, kita membuka kesempatan kepada kalian Namita untuk melakukan tawaradana dan bisa di Zelle atau PayPal melalui wiharadct@gmail.com. Dan di hari Asada Puja, kita akan melakukan aktivitas function yang diselenggarakan oleh seksi Community Service dari Dhamma Cakatra. Acara function ini, penyaluran dananya bisa dilalui Zelle atau PayPal DCT, wiharadct@gmail.com. Batas pengumpulan dana sampai dengan tanggal 4 Juli, dan acara functionnya sendiri atau live liberation, pelepasan ikan, akan dilakukan hari Minggu tanggal 5 Juli jam 5 sore di Oxnard. Kita akan mengumumkan ini juga di WhatsApp group. Seperti yang sudah diumumkan sebelumnya, kita juga ada aktivitas bulan Mei yang telah kita rampungkan, dan kita sedikit memutarkan lagu Buddhis di depan kalau yang sempat mendengarkan. Itu dari album Kasimu Sangga. Mari kita bersama-sama download dari iTunes, Apple Music, dan Spotify dengan publisher Karisma 5 dan mendukung musik-musik Buddhis. Bante, kita akan sekarang meminta Bante untuk memberikan patidana dan pelimpahan jasa. Silakan Bante. Terima kasih.
Sabbaroga vinimuto sabba santa pawacito sabba veramati kanto nibuto catuwang bawa sabitiyo vivacanto sabba rogo vinasatu mate bhavatwantarayo sukidika yugo bawa Abhiwadana silesa nicang Buddha pacayino Cataro dhamma wadanti Ayuwano sukang Baklang te atalada sukita wirulha Buddha sasane Aroga sukita hota sahasape hiyantipi te atalada sukita wirulha Buddha sasane aroga sukita hota sahasape hiyantipi te atalada sukita wirulha Buddha sasane aroga sukita hota sahasape hiyantipi bawatu sabba mangkalang rakantu sabba dewata sabba Buddha nupawena sada soti bawantu te bawatu sabba mangkalang rakantu sabba dewata sabba dhamma nupawena sada soti bawantu te bawatu sabba mangkalang rakantu sabba dewata sabba sangka nupawena sada soti bawantu te. Sadu, sadu. Sadu. Terima kasih Bante. Mari kita tutup sebelum kita memberikan penghormatan kepada Bante, mari kita tutup dengan nama Karapata dan sebentar ya, saya share screen dulu. Mari kita bersama-sama membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi. Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Namaskara. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Namaskara. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Namaskara. Sabbe sata bhavantu sukhi tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. May all beings be well and happy. Sadu, sadu, sadu. Dan marilah kita memberikan, bentar ya. Dan marilah kita memberikan hormat kepada Yang Mulia Biku Joti Dhammo Mahatera sebelum Bante meninggalkan ruangan virtual ini. Okasa Wandami Bante. Ya, sabbe sata bawantu sukitata, roti kotu semuanya. Terima kasih sekali lagi Bante, sungguh suatu kesempatan yang sangat berbahagia. Banyak yang bilang Bante masih kelihatan muda dan sehat. Semoga Bante diberkati dengan kesehatan sehingga bisa terus membawarkan Dhamma kepada kita semua. Ya, terima kasih semuanya. Anumodana.
Terima kasih Sampai ketemu Bante. ya, Bante. Ketemu lagi ya, Bu Lili ya, Pak Cak ya. Yuk. Salam kasih, untuk Bante. umat-umat di Los Angeles. Salam.